Kita lanjutkan 441. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila dakhalta engkau masuk lailan pada malam hari, fala tadkhul maka janganlah masuk ala ahlik kepada istrimu, hatta sehingga tastahidda memotong bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Al-mughibah wanita yang ditinggal pergi suaminya. Wa tamtashita dan bersisir. Asy-sya'ithah wanita yang rambutnya kusut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bicara tentang adab pulang dari safar yang safarnya panjang. Misalnya kita safar untuk umroh atau safar untuk haji, itu kan lama. Nah, maka kalau pulang itu jangan mendadak tiba-tiba datang tengah malam. Kenapa? Karena istri kita belum tastahidda, belum mencukur bulu kemaluan, belum menyisir rambutnya yang kusut. Artinya apa? Nabi menyuruh kita supaya kita menjaga sebab-sebab keharmonisan rumah tangga. Apapun yang menyebabkan suami benci kepada istri atau istri benci kepada suami, hendaklah dihindari. Misalnya, sebelum tidur kita tidak mau gosok gigi. Sehingga kita kalau tidur di samping istri kita, baunya bau jengkol karena habis makan jengkol. Nah, ini istri jadi benci. Akhirnya tidak ada kecintaan dalam hatinya. Nah, maka seperti itu harus dihindari. Istri habis masak, keringatnya Masya Allah banyak sekali. Baunya campur aduk antara bumbu dengan keringat. Terus setelah itu nggak mandi langsung bubuk di samping suaminya. Nah, besoknya suaminya langsung cari istri lagi. Kenapa ya? Karena benci tadi. Jadi hadis ini jangan dipahami secara khusus, ini khusus ketika pulang safar saja, tidak. Apapun yang menyebabkan suami istri jadi saling benci, hendaklah apa? Dihindari. Karena itu, kalau kita pulang dari safar, hendaklah kita kasih informasi kalau memang pulangnya tengah malam. Sekarang alhamdulillah sudah ada HP dan sebagainya. Kita bisa pulang kapan saja dari safar, tidak harus menunggu pagi. Kalau zaman dulu Nabi pulangnya biasanya pagi atau sore. Kenapa? Supaya wanita-wanita sudah pada mandi, sudah pada siap. Nah, sekarang kita mau datang jam 12 malam, nggak ada masalah. Kita telepon istri kita sore hari, nanti saya datang kira-kira jam 12 malam. Nah, maka istrinya sudah lama tidak berjumpa dengan suaminya, dia akan siap-siap pada malam tersebut. Nah, sehingga sesuatu yang bagus seperti ini. 442. Idza dakhaltum apabila kalian itu masuk baitan rumah, fasallimu maka salamlah ala ahli kepada penghuni rumah itu. Fa idza kharajtum kalau kalian keluar, fa'audi'u ahlahu maka titiplah kepada penghuni rumah tadi bisalam dengan salam lagi. Maksudnya ucapkan salam juga. Hadis ini derajatnya hasan, riwayat Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa keluar masuk rumah itu sama-sama disyariatkan untuk mengucapkan salam. Maka ini hadis semestinya diajarkan betul-betul kepada anak-anak TPA. Sehingga anak-anak TPA itu sudah otomatis masuk rumah salam, keluar rumah juga salam. Kalau kita salamnya hanya ketika masuk rumah, itu kurang. Mau keluar juga salam. Saya biasanya kalau mau ngajar, saya bilang ya, saya duluan ya, Assalamualaikum. Nah, maka sudah paham semuanya. Kalau saya ngomong saya duluan, itu berarti mau ngajar. Bahkan kadang-kadang saya masuk rumah lupa. Nah, itu Zaidan langsung teriak, "Abi, salam dulu." Kayak polisi katanya. Ya, alhamdulillah, diingatkan. Itu karena sudah terbiasa, anak-anak saya tegur, kalau masuk rumah belum salam, saya suruh keluar lagi. Kamu tadi belum salam, keluar dulu. Salam lagi. Karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 443. Idza apabila dakhalta engkau masuk masjid dan masjid, fasalli maka salatlah ma'an nas bersama manusia. Wa in kunta meskipun adalah kamu qad shallaita, kamu sudah sholat. Hadis riwayat Shad ini Sa'id bin Mansur, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan kalau kita sudah sholat, tapi kemudian kita datang ke masjid, maka hendaklah kita ikut jamaah lagi, meskipun kita sudah sholat. Misalnya, kita sudah sholat jamak maghrib dengan isya karena hujan di rumah kita atau di kampung kita. Setelah itu, setelah isya, kita datang ke tempat pengajian seperti ini. Ternyata sampai di tempat pengajian, sholat maghribnya belum selesai. Nah, maka hendaklah kita tetap ikut sholat jamaah. Lah jamaahnya gimana? Maghrib kan 3 rakaat. Kalau kita ikut dari awal, berarti kita dapat 3 rakaat, maka tambah 1 rakaat lagi. Karena kita ikut ini bukan dalam rangka sholat wajib lagi.
tapi dalam rangka sholat sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'innahu lakuma nafilah. Bagi kalian, tsumma ataitumal imam. Kalau kamu sudah sholat kemudian datang ke imam, fasolliya ma'ah. Sholat lagi bersama imam. Fatakunu lakuma nafilah. Menjadi sholat sunnah bagi kalian. Wallati fi rihalikuma faridah. Adapun sholat yang pertama itulah sholat yang fardu. Ini hadis riwayat Dailami, derajatnya sahih. Nah, karena itu khusus untuk sholat maghrib, kalau kita gabung lagi bersama imam dan itu dari awal, berarti kita dapat 3 rakaat, nambah 1 rakaat. Tapi kalau kita gabungnya 2 rakaat terakhir, ya sudah pas malah, sudah tidak usah menambah lagi, karena kita memang sholatnya sholat sunnah saja. Dan ini tidak boleh diselisih, karena Nabi pernah marah ketika beliau salam tiba-tiba menoleh di sudut masjid ada 2 orang gak ikut jamaah. Maka dipanggil, alayya bihim. Tolong 2 orang itu dipanggil. Ngapain gak ikut salat jamaah? Maka 2 orang itu datang dalam keadaan bulu kuduknya berdiri karena takut dimarahi Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, ma mana'akuma? Apa yang menghalangi kalian untuk ikut salat jamaah? Maka 2 orang tadi mengatakan, kami sudah sholat di rumah. Nah, maka Rasulullah menjelaskan tadi, kalau kamu sudah sholat di rumah, datang ke masjid, masuk masjid, sholat lagi. Karena itu adalah sholat sunnah. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, alastuma mu'minain atau muslimain. Bukankah kamu orang muslim? Artinya kalau kamu orang muslim, tidak pantas ada sholat jamaah, kamu malah nongkrong di dalam masjid begitu. Harus gabung. Kecuali kalau kita di luar masjid. Ini kan hukumnya idza dakhaltal masjid. Kalau kamu masuk masjid. Kalau kita tidak masuk masjid nggak kena hukum. Misalnya Mbah Dadi rumahnya kan barat masjid itu. Nah, beliau sudah sholat dan beliau tengok-tengok di luar rumahnya situ. Nggak apa-apa karena tidak masuk masjid. Tapi kalau masuk masjid tengok-tengok di masjid itu nggak boleh. Itu harus gabung. Gabung sholat sunnah bersama imam tersebut. 444. Idza apabila dakhala masuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan, futihat dibuka abwaabul jannah, pintu-pintu jannah. Wa ghulliqat dan dikunci abwaab jahannam, pintu-pintu jahannam. Pintu jannah itu ada berapa? Ada 8, pintu jahannam ada 7. Wasul silat dan dibelenggulah asyayatin, para setan-setan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Ramadan, bahwasanya pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup. Apakah ada fungsinya? Ada. Fungsinya menyebabkan kita semangat beramal baik. Coba kalau kita masuk Ramadan, kita khatam Quran berapa kali? Nah, lebih banyak daripada hari biasa. Kita sholat tahajud berapa rakaat? Lebih banyak daripada hari biasa. Kita sedekah berapa yang dikeluarkan? Lebih banyak daripada hari biasa. Itu menunjukkan fungsinya dibuka pintu jannah. Dalam riwayat Bukhari, ada kata-kata futihat abwaabus sama. Dibuka pintu langit. Nah, ini yang benar yang mana? Pintu surga apa pintu langit? Kata guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, yang dimaksud pintu langit itu adalah pintu surga. Kenapa? Karena langit itu kalau kita naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di atas langit ke-7 itu ada surga di atasnya. Jadi kalau kita pengen masuk surga sekarang, caranya adalah gampang. Kita buat pesawat yang bisa sampai ke langit ke-7. Gampang apa angel? Angel gitu. Mau sampai ke bulan aja nggak bisa. Loh katanya itu sudah sampai ke bulan. Nah, itu kan dakwaan saja. Belum tentu benar nih. Belum betul percaya Pak. Karena yang cerita itu orang-orang kafir. Mereka menceritakan ini ada foto-foto di bulan Isra percaya. Kenapa? Yang cerita orang kafir. Nggak bisa dipercaya. Nah, maka kalau dikatakan di sini dibuka pintu langit, nggak ada masalah. Itu maksudnya pintu jannah, karena jannah itu di atas. Dan orang Arab itu menyebut sesuatu yang di atas itu sama, meskipun bukan langit. Misalnya nih, lantai 2, ini boleh disebut sama. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari sama air. Padahal air itu turunnya bukan dari langit, dari awan. Nah, awan itu disebut sama karena dia di atas. Kemudian di sini sulsilatis syayatin, setan dibelenggu. Ini tidak semua setan. Setan korin termasuk yang tidak dibelenggu. Berdasarkan hadis yang dulu pernah kita tampilkan tentang cerita Sofia malam-malam itu. Tidak usah kita tampilkan lagi. 445.
Idza apabila da'a mengundang ahadukum salah satu kalian akhahu saudaranya falyujib, maka hendaklah dia mendatangi. Ursan kana, pernikahan adalah dia itu, au nahwahu, atau semisalnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mendatangi undangan, baik undangan walimah maupun bukan walimah, sama saja. Tetapi memang secara hukum, menurut mayoritas para ulama, yang wajib didatangi hanyalah undangan walimah. Walimah itu yang mengadakan pihak laki-laki, Pak. Kalau di Jawa seringkali, kalau mengadakan undangan besar-besaran, itu malah justru pihak perempuan. Nah, itu bukan walimah yang wajib. Maka kalau kita diundang pada walimahan perempuan, itu tidak wajib kita datang. Kalau yang mengadakan bukan laki-laki ya, yang mengadakan pihak perempuan, nah, maka itu tidak wajib kita datang. Tapi kalau yang mengadakan pihak laki-laki, dimanapun, apakah di rumah dia, atau di rumah si perempuan, ataukah di hotel, ataukah di tempat pertemuan, ataukah di masjid, nah, maka kita wajib untuk datang. Karena diperintah oleh Rasulullah SAW. Adapun nahwahu, yang bukan walimah, ini hukum mendatanginya hanya sunnah. Misalnya undangan makan-makan untuk buka puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini sunnah hukumnya untuk kita datangi, tidak wajib. Lah kenapa kok mayoritas ulama mengatakan yang wajib hanya walimah? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan idza du'itum ila walimah. Jadi yang ditekankan berarti apa? Walimah. Adapun selain walimah tidak ditekankan. Meskipun saya jujur gara-gara hadis ini, sebagian kecil ulama berpendapat wajib mendatangi undangan secara umum, walimah maupun selain walimah. 446. Idza apabila da'a, berdoa, ahadukum salah satu kalian, fala yaqul, jangan mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya, in syi'ta, jika Anda mau. Kalau enggak mau ya enggak usah diampuni, jangan ngomong gitu. Wal ya'zim, dan hendaklah dia itu memastikan atau menegaskan al-mas'alata, permintaan. Jadi minta itu yang tegas ya. Ya Allah ampuni saya. Tegas, betul-betul minta dia. Wal yu'azzim, dan hendaklah dia itu membesarkan ar-raghbah, harapan kepada Allah. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah itu la ya'dzumu alaih, tidaklah besar baginya syai'un a'ta, sesuatu yang Allah itu memberikannya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Jadi kalau kita minta atau berdoa, itu disuruh meminta dengan sungguh-sungguh, pengharapannya yang besar. Jangan ragu-ragu dalam berdoa itu. Dikasih enggak ya? Jangan begitu. Karena kalau kita ragu-ragu, Allah juga ragu-ragu. Maksudnya Allah akan sesuai persangkaan kita. Kita menyangka Allah memberi, maka Allah beri. Kita menyangka Allah tidak memberi, Allah tidak beri. Kita ragu-ragu ya, Allah tidak segera memberi. Karena itu termasuk adab doa adalah kita harus yakin terhadap apa yang kita minta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun." Doalah kepada Allah dalam keadaan yakin bil ijabah, dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doanya hati yang lalai dan sia-sia. Jadi kalau kita doa sementara hati kita lalai, mulut kita mengucapkan sesuatu tapi hatinya mikir yang lain, nah, itu hati yang lalai itu. Nah, itu nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits riwayat Tirmidzi. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak peduli tentang terkabulnya doa. Saya malah peduli tentang bagaimana semangat berdoa. Ketika saya muncul semangat berdoa, itulah saya pasti yakin itu dikabulkan. Kenapa? Karena lagi semangat berdoa, kita jadi sungguh-sungguh. Nah, pas sungguh-sungguh itulah yakin bahwa pengabulan pasti datang. Maka paling bagus kita mencari waktu yang paling kita itu bisa berharap kepada Allah. Kemarin ada yang bertanya ya, seorang ibu-ibu, gimana Ustaz menghadapi anak yang bandelnya bukan main? Nah, saya jawab, panjenengan nanti malam bangun jam 2. Kemudian panjenengan sholat tahajud, kemudian angkat tangan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya diperbaiki. Karena yang bisa memperbaiki anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha saja. Kita nggak bisa memaksa. Buktinya Nabi Nuh saja. Anaknya kafir itu nggak bisa menyelamatkan. Bapaknya Nabi loh, Pak. Anaknya itu kafir malah.
Nah, itu berarti manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya katakan kalau bisa doanya sambil nangis. Karena ada dua teman saya pengalamannya sama dua teman saya ini. Begitu doa sambil nangis, pengkabulan cepat sekali. Salah satu ustadz menceritakan bahwa dia punya istri, masya Allah, ngaturnya susah sekali. Tapi begitu dia sudah susah sekali dia mengatur istrinya, maka malam hari dia bangun jam 2, doa sambil nangis. Kata dia, besok paginya langsung berubah total istrinya. Saya tanya, berubahnya gimana, Ustaz? Ya langsung halus. Langsung ditawari, pagi ini minum apa, Mas? Nih, mau dibuatkan. Nih, susu, nopo kopi, nopo teh. Masya Allah, nih, halus sekali. Nih. Padahal malamnya, Pak, tengkar seperti perang. Nih. Tetapi begitu pagi harinya sudah halus. Satu lagi seorang ustadz cerita kepada saya, dia berusaha menghafal Quran dalam 30 hari, 30 juz. Berarti satu hari setor satu juz. Nah, dia punya pengalaman. Begitu dia mencapai pada satu halaman tertentu kok nggak apal-apal, maka dia tutup Qurannya. Oh, udah raiso apalin, udah ramlebutan nih. Maka dia langsung sholat 2 rakaat, kemudian dia doa kepada Allah. Doanya sambil nangis. Kata beliau, kalau saya doa sambil nangis, maka begitu saya buka lagi halaman tadi, itu sudah hafalannya gampangnya seperti Fatihah. Yang tadi itu nggak masuk-masuk, itu jadi apa? Masuknya seperti Al-Fatihah, gampang sekali. Nah, karena itu kalau ada masalah besar kita hadapi, paling gampang kita sholat 2 rakaat, kemudian apa? Doa. Dan ini nggak bid'ah, Pak, nggak bid'ah. Kalau mau saya tampilkan dalilnya ini dalilnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu kalau mengalahkannya suatu urusan yang besar, shalla. Beliau sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi menghadapi masalah dengan cara sholat. Dalilnya juga ada dalam Quran. Wasta'inu bisabri wassalati. Diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 447. Idza da'a rajulu apabila mengajak seorang laki-laki imra'atahu istrinya ila firashin kepada tempat tidurnya. Maksudnya untuk hubungan. Fa'abat maka si istri enggan. Fabata maka suami bermalam ghadbana 'alaiha marah kepada istri, la'anat hal malaikah melaknati istri tadi para malaikat hatta tusbih sampai dia masuk waktu subuh. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa istri wajib mentaati suami dalam hal ranjang. Kalau dalam hal yang lain diperselisihkan ulama. Misalnya suami mengatakan, tolong buatkan teh. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah istri wajib taat atau tidak? Pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, pendapat mayoritas ulama, wajib. Kenapa? Karena termasuk tanda istri solehah itu yang kalau disuruh dia taat. Maka berarti wajib. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib. Yang wajib itu hanya satu saja, masalah hubungan intim. Kalau istri disuruh buat teh, boleh istri mengatakan, ya saya buatkan segelas 2.000, boleh. Boleh, ya minta apa namanya upahnya boleh. Tolong baju saya disetrika, ya satu baju 5.000, boleh. Menurut sebagian ulama lebih. Nah, nggak usah pakai pendapat itu, nanti malah kusruh kabeh. Pakai pendapat yang sudah bagus saja. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa istri tidak mau mendatangi suami ketika diajak hubungan, itu dosanya dosa besar. Dari mana taunya? Dari laknat hal malaikat. Dilaknati malaikat. Dosa besar itu dosa yang diancam dengan laknat Allah atau murka Allah atau neraka atau hukuman had di dunia. Nah, maka ini berarti termasuk dosa besar. Nanti panjenengan silahkan lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Itu beliau menjelaskan apa itu dosa besar. Nah, salah satunya yang beliau rinci adalah ini. Istri tidak mau diajak suami hubungan. Dosa besar. Karena itu dalam hadis yang berikutnya kita lihat bagaimana dahsyatnya kewajiban istri mendatangi suami kalau diminta. 448. Idza apabila da'ar rajulu, seorang laki-laki mengajak imra'atahu istrinya ila firashihi kepada tempat tidurnya, fal tujib, hendaklah dia mengijabahi. Wa in kanat meskipun adalah istri ala dhahri di atas punggung kotabin pelana.
Hadis riwayat Bazzar. Hadis ini ada dua makna. Makna pertama, kalau istri sudah nunggang di atas pelana mau pergi, tapi diajak hubungan sama suaminya, maka dia harus turun. Ini istrinya mau kerja, Pak, jam 8 berangkat. Nah, sudah naik motor diajak, ya turun. Telat pri, ya ben. Nanti kalau istrinya tidak mau, sebagai suami mengatakan, ya wis mangkat kono tak golek maneh. Enggak apa-apa. Ini makna pertama. Makna yang kedua, ala dhahri qatab, di atas pelana. Nah, itu kata Abu Ubaidah. Dia mengatakan, dulu saya kira maksud hadisnya adalah kalau istrinya sudah naik kendaraan. Ternyata ada tafsiran yang lain, yaitu kalau seorang wanita sedang menghadiri kepadanya waktu nifas mau melahirkan, maka biasanya dia didudukkan di atas pelana supaya lebih gampang untuk proses kelahiran anaknya. Jadi dengan kata lain, kalau sudah bukaan, kalau sudah bukaan kelima itu kan sudah dekat nih, kira-kira 1 jam lagi atau 2 jam lagi lahir anak. Nah, sudah bukaan kelima, diajak suami, harus istrinya mau. Maka ini mau balaghah nih, Pak. Bukan berarti betul-betul seperti itu. Saya kira nggak ada suami yang gitu itu nggak ada. Tapi andai kan ada suami begitu, ini sudah bukaan 5 loh, Mas. Meskipun bukaan 5, kudu saiki, ya sudah, harus taat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau bukaan kelima kemudian dia mentaati suaminya, malah tidak perlu nunggu 2 jam, 5 menit langsung keluar. Alhamdulillah, penak malah nih. Baik, ini meskipun agak vulgar perlu saya jelaskan karena supaya kita tidak salah paham terhadap hadis ini. Ini ada dua makna terhadap hadis ini. Inilah besarnya apa namanya kewajiban istri untuk taat kepada suami dalam bab ini. Karena itu ada satu cerita seorang sahabiyah dilaporkan oleh bapaknya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini saya punya anak perempuan. Dia saya suruh nikah itu nggak mau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panggil perempuan tadi. Nah, ini enaknya kalau ada Nabi gitu, Pak. Kalau ada masalah keluarga itu dipanggil. Ini apa toh jani. Nah, diselesaikan. Nah, kalau kita punya pemimpin itu enaknya begitu. Sehingga urusan kita itu diurusi oleh pemimpin kita. Ada Amirul Mukminin itu enak. Urusan keluarga, urusan dalam ini diurusi oleh Amirul Mukminin. Panggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kenapa tidak mau nikah? Maka si perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, kabari saya apa itu nikah? Apa kewajiban seorang wanita kalau dia nikah? Maka Nabi menjelaskan, kewajiban seorang istri kepada suami adalah, andaikan suami itu keluar nanah, kemudian istrinya itu menjilatinya, nanah tadi, sampai habis, itu masih belum menunaikan kewajiban kepada suami. Itu saking besarnya apa? Hak suami. Maka wanita tadi mengatakan, maka demi Allah selama-lamanya saya tidak mau nikah. Kalau memang kewajibannya seperti itu. Dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cerita ini sekaligus menunjukkan bahwa nikah memang hukumnya tidak wajib bagi yang merasa tidak mampu. Oke? Bagi yang mampu silakan menikah. Yang tidak mampu maka tidak wajib untuk menikah. Baik, berikutnya 449. Apabila da'a berdoa al-ghaib, orang yang ghaib, li ghaib, kepada orang yang ghaib yang lain. Qala lahul malak, berkata kepadanya malaikat, walaka, dan bagi kamu mislu dzalika, semisal doa tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Adi, derajatnya sahih. Hadisnya menunjukkan doa yang mustajab salah satunya adalah orang mendoakan orang lain tanpa diketahui. Karena itu sebagian masyayikh menghasum kita, kalau kita lagi punya kebutuhan, maka tidak usah kita doa untuk diri kita, doakan untuk orang lain saja. Misalnya nih Kiki, kita punya utang belum terlunasi, saudara kita juga punya utang belum terlunasi. Nah, triknya supaya doanya mustajab gimana? Kita doakan saudara kita, ya Allah, saudara saya itu yang utangnya belum terlunasi, padahal sudah mau dekat jatuh temponya ini, tolong dilunaskan ya Allah, sekarang mudahkan ya Allah. Nah, malaikat itu mengatakan, kamu mendapatkan yang semisal. Mana lebih mustajab, doa kita atau doanya malaikat? Lebih mustajab doanya malaikat. Karena malaikat tidak punya maksiat. Kita punya maksiat. Nah, gara-gara maksiat kita itu kadang-kadang rizki yang semestinya kita dapatkan menjadi terhalang. Nah, maka kalau kita pengen doanya segera terkabul, doakan orang lain. Kita merasa
diri kita kurang bagus, kurang soleh. Doakan orang lain. Ya Allah, solehkanlah orang itu. Nah, maka malaikat akan mendoakan kepada kita. Kamu juga semisal itu. Yaitu kamu menjadi soleh seperti orang tersebut. Nah, ini adalah supaya kita doanya mustajab. Adapun hadis yang mengatakan bahwa doa paling cepat mustajab adalah mendoakan orang lain, itu hadisnya palsu. Wa asra'u hadhihi da'wat ijabah, doa yang paling cepat mustajab, da'watul akhli akhihi bidhahril ghaib, mendoakan orang lain tanpa dia ketahui, itu hadisnya palsu. Jadi yang palsu adalah yang mengatakan paling cepat mustajab. Adapun yang ini sahih ya, bahwasanya malaikat ikut mendoakan dia. 450. Idza apabila du'ya diundang ahadukum salah satu kalian ila ta'amin kepada suatu makanan fal yujib, hendaklah dia mendatangi. Fa in syaa, kalau dia itu mau, ta'ima, dia makan. Wa in syaa, dan jika dia mau, lam yat'am, dia tidak makan. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau kita diundang makan, hendaklah kita datang. Hukumnya apa? Sama dengan tadi. Kalau makannya itu walimah, maka datangnya wajib. Kalau selain walimah, maka datangnya sunnah. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa kita setelah datang tidak wajib makan. Makan boleh, tidak makan boleh. Kita sedang puasa Senin Kamis misalnya. Kita datang aja. Nah, nanti tidak harus mokel. Kita lihat hidangannya dulu. Hidangannya biasa, sersa mokel wes. Hidangannya istimewa. Wah, ini alhamdulillah. Mokel saya ini jarang makan kayak begini. Nah, maka sering saya ditanya, Ustaz kalau lagi Senin Kamis diundang, mokel napa mboten? Saya bilang, antum datang dulu aja. Nanti kalau sudah di sana silahkan tetapkan mokel napa mboten. Karena memang puasanya sunnah, boleh kita bebas, mokel boleh, tidak boleh. Demikian juga Nabi di sini membebaskan. Kalau mau silahkan makan, tidak mau juga silahkan tidak makan. Tapi meskipun bebas, tolong kita jangan lupa satu hadis Nabi SAW. Bahwasanya menyenangkan hati orang muslim itu termasuk amal yang disukai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal paling dicintai Allah adalah membahagiakan orang muslim. Nah, kira-kira kalau kita dihidangi tidak sentuh sama sekali, itu menyakitkan apa menyenangkan? Menyakitkan nih. Seolah-olah kita meremehkan masakan murah enak. Nah, maka semestinya kita makan. Meskipun kita kalau tidak suka itu ngambilnya sedikit saja. Kita bilang, ini saya tidak cocok, ya, saya sedikit saja sesuai dengan keperluan. Nah, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ya. Jadi saya ulangi lagi, meskipun bebas, boleh makan, boleh tidak, jangan dilupakan hadis yang lain, membahagiakan hati orang lain. Sehingga lebih bagus kita makan saja. Niatannya apa? Membahagiakan orang yang sudah menghidangi kepada kita. Dihidangi satu gelas penuh, ya dihabiskan satu gelas itu. Jangan hanya diminum separuh saja. Saya biasanya kalau ada tamu, kemudian saya suguhin apa? Air putih ini, air gelas aqua nih. Nah, kalau dia baru minum separuh, saya bilang, ini mohon dihabiskan dulu supaya tidak mubazir. Nah, kita saling mengingatkan. Nih. Karena sebagian orang yang belum ngaji itu nggak paham. Kalau meninggalkan minuman separuhnya itu mubazir itu nggak paham. Padahal kalau sudah ditinggalkan separuh, biasanya tidak ada yang minum, dibuang itu. Mubazir kayak begitu. Nah, maka mestinya kalau kita sebagai tamu, kita harap juga paham bahwa kita harus minum habis apa yang sudah kita minum tersebut. Jangan disisakan karena akan menjadi mubazir. Dan mubazir temannya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Dan kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya sekaligus langsung pamit karena ada keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.